Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil analisis tentang prinsip arsitektur. Nah, sebelum masuk ke bangunan-bangunannya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa itu garis sumbu, apa itu prinsip arsitektur. Nah, prinsip prinsip arsitektur itu, teman-teman, ada empat, yaitu garis sumbu, simetri, dan datum, serta hierarki. Nah, yang pertama itu teman-teman garis sumbu. Garis sumbu adalah garis lurus imajiner yang dihasilkan oleh dua titik dalam ruang. Nah, fungsinya itu mengatur penempatan elemen, mengarahkan penggerakan manusia, memfokuskan pandangan ke suatu titik, suatu titik penting seperti pintu masuknya atau patungnya. Nah, yang kedua itu simetri. Simetri adalah penyebaran elemen yang seimbang dan teratur di sekitar garis atau titik. Nah, simetri ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu simetri bilateral, yaitu keseimbangan di kedua sisi garis. Nah, yang kedua itu simetri radial, keseimbangan di sekitar pusat yang umum. Nah, fungsinya itu memberikan kesan keseimbangan, stabilitas, dan formalitas pada desain. Nah, yang ketiga itu ada datum. Datum adalah titik garis atau bidang yang berfungsi sebagai acuan bagi elemen-elemen lain dalam suatu komposisi. Nah, fungsinya itu menyediakan rasa kesatuan dan koherensi, serta dengan bertindak sebagai jangkar visual dan konseptual. Nah, yang terakhir itu ada hierarki. Hierarki adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam suatu komposisi, beberapa elemen atau ruang lebih penting daripada yang lain. Nah, fungsinya itu mengarahkan perhatian, menandai fungsi, dan memberikan penekanan pada elemen kunci. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan akan menjelaskan bangunan-bangunan yang ada di dunia ini tentang prinsip arsitektur yang ada di bangunan tersebut. Nah, dipersilakan kepada teman-teman. Ya, Masjid Sheikh Zayed, garis sumbu, sumbu utama, eksis, garis vertikal lurus yang berjalan melalui pusat kubah utama terbesar, memanjang ke belakang melalui bangunan, dan ke depan melalui pusat kolam air mancur dan halaman. Simetris. Bangunan ini menampilkan simetris bilateral yang sangat ketat, di mana semua elemen kubah, menara, gerbang, jendela memiliki pasangan yang seimbang di sisi lain sumbu utama. Datum. Datum vertikal, bidang yang menghubungkan pusat menara dan kubah tertinggi, mendefinisikan batas vertikal dan siluet ikonik masjid. Datum horizontal, bidang horizontal pada tingkat lantai dasar atau pelantaran marmer. Hierarki, elemen hierarki tinggi. Kubah utama pusat merupakan elemen terbesar dan tertinggi di seluruh kompleks, ukurannya yang dominan dan posisinya sumbu utama yang dengan jelas menandakan ini adalah titik fokus spiritual dan struktural utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Farhan dengan NIM F2212520072. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur bangunan dari Palace of Versailles. Garis sumbu. Sumbu utama atau aksis yaitu garis vertikal lurus yang membagi gerbang utama yang sangat detail persis di tengah. Garis ini terus ke atas melalui ornamen mahkota dan ke belakang melalui pintu masuk utama istana yang ada di baliknya, meskipun tidak sepenuhnya terlihat. Unsur simetri. Gerbang ini menunjukkan simetri bilateral yang hampir sempurna. Setiap detail ornamen, tiang, panel, gerbang, dan bahkan jendela-jendela pada bangunan istana di baliknya
memiliki pasangan yang seimbang dan cerminan yang presisi di sisi lain sumbu utama. Simetri ini adalah kunci untuk kesan formalitas dan kemegahan. Unsur hierarki yaitu gerbang pusat emas dengan mahkota. Ini adalah elemen yang paling mencolok, ukurannya lebih besar, ketinggiannya yang menjulang, ornamen mahkota yang rumit di puncaknya, dan posisi sentral pada sumbu secara tegas menandakan ini adalah pusat perhatian, melambangkan kekuasaan monarki. Unsur datum. Datum horizontal, bidang horizontal yang dibentuk oleh dinding batu rendah di bagian bawah dan bagian bawah pagar besi tempa emas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan dengan NIM F221252061. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur di bangunan Sagrada Familia. Di bangunan ini terdapat garis sumbu, yaitu sumbu utama aksis, yaitu sebuah garis vertikal yang melewati pusat portal utama dan memanjang ke atas. Di gambar tampak terlihat. Kemudian ada simetri. Di fasad ini menunjukkan simetri aproksimasi atau simetri bebas. Elemen-elemen umum seperti dua menara kembar di setiap sisi dan keberadaan portal di samping memberikan keseimbangan visual. Kemudian ada datum. Di gambar tampak datum vertikal atau siluet menara, yaitu bidang khayalan yang mengikuti garis vertikal, menara-menara dan puncak-puncak dekoratifnya. Kemudian ada hierarki. Elemen hierarki sekunder yaitu pahatan dan patung pada portal samping. Meskipun lebih kecil dan tidak terlalu sentral, kekayaan detail dan narasi visualnya memberikan hierarki sekunder, melengkapi cerita utama. Oke, sekian dari saya untuk bangunan dari Sagrada Familia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir teman-teman ada gerbang Tiananmen. Nah, garis sumbunya itu garis vertikal lurus yang berjalan melalui pusat potret yang bernama itu Mao Zedong, yang memanjang ke atas melalui pintu gerbang utama di bawahnya dan ke depan melalui tengah jembatan di depannya. Nah, ada simetri. Simetri gerbang ini menunjukkan simetri bilateral yang sangat ketat. Setiap elemen di sisi kiri sumbu, yaitu bendera, lampu lentera, dan menara sudut, memiliki pasangan yang sama persis di sisinya. Nah, yang ketiga itu ada hierarki. Hierarki yaitu elemen hierarki tertinggi. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya elemen potret Mao Zedong dan pintu gerbang utama. Posisi sentral pada sumbu utama, ukuran yang besar, dan penempatan di atas pintu gerbang utama secara jelas menegaskan ini sebagai titik fokus simbolis dan visual yang paling penting. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu teman-teman ada datum horizontal. Bidang horizontal yang diwakili oleh permukaan jembatan. Nah, sekian teman-teman penjelasan kami tentang prinsip arsitektur. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.